Selamat pagi, siang, malam teman-teman pejuang subuh dimanapun kalian berada. Selamat datang lagi di podcast Sahabat Subuh. Oke, jangan lupa kalian buat sholat subuh. Kalau misalnya masih subuh, kalau udah siang jangan lupa sholat zuhur. Oke, hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial, orang yang masih berpengaruh di IPB gitu. Dia punya kekuatan power untuk mengatur kebijakan-kebijakan di ranah organisasi di IPB. Siapa dia? Kita langsung undang aja. Ini dia Imaduddin Abdurrahman. Halo Rahman. Sini Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ketemunya waktu tahajud kita di masjid. Masya Allah. Sehat Man? Ya, saya duduk santai aja ya. Santai kita. Oke. Santai. Gimana? Dari mana? Udah lama tinggal di sini? Baru banget sih, 3-4 hari yang lalu baru pindah. Oh, baru pindah. Iya, terus udah jadi pejuang subuh juga sih, alhamdulillah ya. Masya Allah. Senang banget. Udah gimana rasanya tinggal 3-4 hari di sini? Kan sempat ya, gue tinggalnya di asrama juga. Kemudian habis itu keluar kontrak tuh bareng teman-teman. Iya. Tapi kerasa banget vibes-nya berubah lah ya ketika kita dibina, kemudian harus mandiri tinggal. Terus sekarang pas ke asrama lagi, baru kerasa ternyata kalau vibes sama bareng teman-teman yang emang ngejaga ibadahnya tuh enak banget. Jadi enak gitu ya. Jadi buat enak banget, ngelaksanain. iya Masya betul. Allah. Oke, siap. Nah, tadi kan saya bilang ya teman-teman bahwa Rahman ini adalah orang yang berpengaruh gitu di ranah organisasi. Alhamdulillah. Rahman ini jadi apa sih sebenarnya? Boleh kenalan? Kita kenalan dulu ya. Mungkin kita udah kenal ya, Oke. tapi mungkin teman-teman pejuang subuh belum terlalu kenal nih sama Rahman. Oke, halo teman-teman semua, kenalin gue Rahman, lengkapnya Imaduddin Abdurrahman, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer, Wah, angkatan anak Ilkom 2019. Tadi kalau misalkan ditanya apa, alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai seorang presiden mahasiswa, Widih. keluarga mahasiswa Institut Pertanian Bogor, gitu. Oke, udah hampir 1 periode berarti ya? Udah setengah periode kita Setengah berjalan. periode ya, kayak Iya betul. Sekarang apa aktivitas di BMKM sendiri? Kemarin itu kita baru selesai ngebantu teman-teman ya gitu, ngebantu untuk MPKMB, masa pengenalan kampus mahasiswa baru. MPKB 60 ya? MPKB Yang 60. barusan bikin rekor, apa tuh nama rekornya? Nama rekornya 3D Formation, saya juga lupa, maaf itu ya. 3D Formation. Teman-teman langsung cek aja Alhamdulillah. YouTube MPKB IPB ada di sana. Iya. Oh gitu. Jadi selain MPKMB kan kemarin tuh ramai buruh tuh buat aksi Undang-Undang Cipta Kerja. Iya Turun betul, nggak? tentu kita sebagai seorang mahasiswa juga, sebagai seorang BEM juga ikut mengawal aksi-aksi, mengawal isu-isu yang dirasa memang menjadi sebuah perhatian di masyarakat. Iya, betul. Kemarin tanggal 30 April kita juga sempat turun Hah? bareng teman-teman mahasiswa di Indonesia lainnya buat nolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin sempat ramai juga kan. Iya, Kemarin turun buruh semua ya. tuh. Nah, tapi kita nggak ikut kemarin. Kedepannya juga banyak sekali momen-momen yang bakal kita coba maksimalin ya. Di bulan Agustus ini, di bulan September pun juga Oktober buat nanti kita mengawal isu-isu nanti ke depannya gitu. Apalagi jelang pemilu ini ya pasti Iya, betul panas banget. banget lah intinya. Betul. Oke, sebelum kita jauh ke sana Oke. pengen lebih dekat dengan Rahman ini, Ais, gitu. oke. Kan sekarang jadi presma nih. Nggak mungkin dong tiba-tiba langsung jadi presma gitu. Selama ini dari SMA mungkin. SMA-nya di mana, Man? Di SMIT Ashifa Boarding School Subang. Oh, di Subang. SMA-nya di Subang di Ashifa. Nah, selama itu organisasi apa aja yang diikuti sampai pada titik nih berani buat memutuskan maju jadi presma gitu. Oke, jadi kalau ditanya kehidupanku ya teman-teman, kalau organisasi itu terakhir sebenarnya di SMP secara aktif. Oh. Di SMP. Kemudian pas masuk SMA, gue nggak terlalu fokus di organisasi sebenarnya. Gue fokusnya ke akademik karena pas itu sempat ikut OSN ya, OSN tingkat kabupaten BDSS sih ya, masih BDSS. ya. OSN komputer juga kebetulan. Iya. Jadi memang minat di sana, kenapa masuk Ilkom juga gara-gara SMA kayak gitu. Jadi di SMA kehidupan soal organisasi itu sebenarnya nggak terlalu banyak bang, nggak terlalu banyak. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apa sih yang membuat gue sekarang bukan pingin ya bahasanya, bisa menjadi seorang presma, berani menjadi seorang presma, itu ya ketika masuk di kampus tadi, ketika momen MPKMB itu benar-benar disadarkan lah sebagai seorang mahasiswa tuh mereka punya perannya masing-masing. Dan gimana caranya aku berperan, salah satunya sebagai seorang presma gitu. Sebelum jadi presma nih, ada di waktu di kampus kan berarti aktif lagi nih ikut Betul. organisasi. Organisasi apa cuman? Dari PPKU mungkin tingkat 1, PPKU itu tingkat 1 teman-teman.
Apa ya? Singkat nggak? Singkat sih, singkat. Singkat. Yang pertama, organisasi pertama yang gue masukin itu pertama kali itu panitia pemira ya teman-teman, panitia pemira tingkat 1. Habis itu tahu. sebagai seorang humas. Nah kemudian habis itu gue diberikan amanah juga maju, coba kontestasi sama teman-teman yang lain, terus diberikan amanah sebagai seorang ketua biro audit internal di Ormawa PPKU. Itu kayak BEM tapi khusus di tingkat 1 teman-teman di PB. Kemudian di akhir tingkat 1 ya, alhamdulillah diberikan amanah juga sebagai seorang Kadif Humas MPKMB 57 gitu. Itu sempat humas juga berarti ya. Betul. Jadi pas aku dulu maba itu bersemangat peserta terinspirasi gara-gara MPKMB. Nah, aku pingin menularkan inspirasi itu ke teman-teman di bawahku juga. Akhirnya aku daftar panitia, seorang kadif dan alhamdulillah juga keterima dia beri amanah tersebut. Terus di tingkat 2 jadi kadep Kasrat BEM FMIPA. Udah jadi kadep tingkat 2 ya? Udah jadi kadep, alhamdulillah. Keren banget. Iya. Jarang-jarang banget tingkat 2 jadi kadep ya. Iya, jadi memang dicoba sih diberanikan diri dulu dan alhamdulillah juga bisa gitu. Karena ada beberapa hal yang aku bawa juga kan di FMIPA gitu. Kemudian tingkat 3 aku diminta jadi sekretaris presiden BMKM IPB gitu. Itu kayak sekjen ya teman-teman ya. Sekretariat negara kalau misalkan dibayangin di eksekutif di Indonesia gitu. Dan di akhir tingkat 3 aku dan teman-temanku coba ngobrol, koalisi, konsolidasi dan lain-lain. Akhirnya kenapa nggak maju dan lain sebagainya gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk maju dan sekarang terpilihlah diamanahkan sebagai seorang Presma. Oke. Itu kan tadi koalisi gitu ya, koalisi buat buat maju di Presma nih. Iya. Coba kasih ada cerita yang menarik dong selama perjalanan menjadi Presma tadi dalam masa kampanye, masa pemenangan waktu itu. Ada nggak yang cerita menarik yang dibaliknya gitu? Perjuangan menjadi seorang Presma di PB waktu itu. Sebenarnya kalau secara keinginan ya teman-teman, pas itu gue maju dan udah bilang ke beberapa teman-teman dekat aku, gue mau maju kayak gitu, karena aku punya sesuatu yang pengen aku bawa di BMKM IPB tahun ini kayak gitu. Tapi perjuangannya itu kemarin adalah banyak banget yang mau bantu, alhamdulillah, tapi sangat susah cari wakil bang. Oh gitu. Sangat susah cari wakil. Udah ngajak orang, ngobrol ke orang dan segala macam, mereka semua bilang gue mau bantu lo man, tapi untuk wakil nggak dulu kayaknya dan lain sebagainya gitu. Berarti karena kayak capres-capres sekarang ya? Wakilnya gitu sekarang. Bisa dibilang gitu ya, masih bimbang semuanya. Gitu. Itu agak sedikit cerita dilema sih ketika nyari wakil dan lain sebagainya. Terus udahlah tuh ketika masa-masa kampanye, alhamdulillah juga tim media aku keren banget, tim media gue keren banget gitu, sehingga bisa bener-bener engage teman-teman supaya lihat nih profil kita tuh apa kayak gitu kan. Rangkul dekat 03 masih ada kalau misalkan mau lihat. 03. Terus udah sih kalau misalkan secara cerita menarik dan sebagainya nggak terlalu banyak ya di masa-masa pemira. Cuman pasca pemiranya itu ada sedikit cerita dan trouble, tapi kayaknya bakal lebih seharian kalau misalkan kita obrolin di sini sih gitu. Oke, berarti emang ada lika-likunya lah ya untuk menjadi Presma. Nggak gampang tiba-tiba langsung jadi Presma. Masa pencalonan, masa kampanye ada kandidat-kandidat lain yang pastinya orang-orang terbaik di PB masa itu pun setelahnya juga. Oke. Nah sekarang kan udah jadi Presma, jadi seorang presiden mahasiswa nih titelnya. Menurut Rahman nih kan itu kan luar biasa ya, presiden loh, presiden itu tinggi gitu jawabannya. Tapi kalau menurut Rahman sendiri, Presma di PB itu atau BMKM IPB itu menurut Rahman tuh seperti apa gitu? Apakah posisi atau alat atau batu loncatan atau peran atau apa gitu? Mungkin tadi kayaknya disinggung sedikit sih. Yang aku percayai sebagai seorang Presma ya, Presma itu adalah orang yang bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Itu. Jadi sebagai seorang regulator, policy maker, pembuat kebijakan dan penentu arah gerak mahasiswa IPB seharusnya bagaimana, seorang Presma tuh punya kekuatan untuk punya dampak kepada teman-teman sekitar dan memberikan manfaat sebanyak-banyak mungkin kepada mahasiswa kayak gitu. Jadi gimana caranya aku ngebawa BMKM itu, gimana geraknya sehingga mahasiswa itu bisa dibantu, bisa sejahtera, kemudian juga isu-isu nasional itu tetap kita kawal dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman nih yang punya bakat, punya talenta dan lain sebagainya kita akomodasi supaya ada wadah-wadah, ada kanal-kanal mereka buat berekspresi juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya Presma itu bagaimana atau pandanganku bagaimana ya, orang yang punya manfaat sebesar-besarnya untuk
KM IPB sih, untuk KM keluarga mahasiswa gitu. Bukan soal posisi, bukan soal jabatan. Memang jabatan itu kan jabatan politis juga, betul. Kuasa, punya kuasa juga karena aku bisa langsung ngobrol sama rektor dan lain sebagainya itu. Tapi ya dengan semua hal itu sebenarnya gimana caranya supaya seorang Presma ini memaksimalkan semua sumber daya yang dia punya biar punya manfaat buat teman-teman lainnya gitu. Oh, Masya Allah. Luar biasa banget teman-teman. Jadi Presma itu bukan hanya sekedar peran, tapi lebih dari itu ya. Pengen lebih bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Insya Allah gitu. Luar biasa Rahman. Guys, ada berapa anggota sih Man untuk BMKM tahun untuk ini? Sekarang kita ada evaluasi tahun lalu dan kita benar-benar mempressure sehingga sekarang cuma 150 total semua pengurus BMKM IPB. Oh, 150 semuanya sama BPH sama anggotanya semuanya. Sekarang ada berapa biro? Atau Kita berapa ada divisi atau berapa bidang gitu? Ada 2 lembaga struktural, ada 6 kementerian dan ada 3 biro atau direktorat ya. Gitu. Oh, berarti udah punya masing-masing sendiri ya dari Betul. teman-teman. Sekarang isu apa nih yang bakalan dari teman-teman sosial politik gitu kan lagi menjelang masa kampanye nih. Strategi apa nih yang disiapin nih? Kita selaku kampus pertanian dan teman-teman sebenarnya kita fokusnya ke isu pertanian. Jadi memang kalau misalkan visi-visi terkait dengan kita coba mengawal pemilu tuh ada. Tapi untuk sekarang sampai detik ini kita nggak terlalu fokus ke sana, nggak terlalu banyak fokus ke sana gitu. Kita fokus ke kaderisasi kita sendiri, kemudian juga isu-isu pertanian. Oh, jatuhnya itu periode berikutnya nanti ya? Iya, maybe kayak gitu. Kita harapannya ada legacy yang bisa diturunkan kepada teman-teman lah, supaya mereka bisa tetap fokus ngawal isu pemilu ini kayak gitu. Terkait dengan isu tadi ya, kita nanti Hari Tani teman-teman tanggal 24 September itu kita ngebawa sebuah isu pertanian yang kita coba jadikan satu rumpun ya, kapitalisasi pertanian judulnya. Kapitalisasi pertanian. Iya, bagaimana arah gerak pertanian Indonesia itu nggak pro kepada rakyatnya sendiri gitu, tapi menggunakan overview bisnis. Pokoknya bagaimana keuntungan itu didapatkan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi banyak sekali hal-hal yang dikorbankan dari keuntungan yang didapatkan itu gitu. Makanya kita menganggap bahwasanya pertanian itu adalah sebuah nilai yang luhur, sebuah nilai yang real dan itu dekat dengan masyarakat, bukan cuman sebagai ladang bisnis doang gitu. Hidup matinya sebuah bangsa ya kan, kata Bung Karno. Betul, makanya itu yang jadi kita fokuskan. Indonesia itu sekarang agungkan kapitalisasi pertanian dan itu yang mau kita lawan. Oh, berarti turun aksi nih nanti tanggal 22 September. Kalau mau ikut boleh. Ditunggu sama Rahman ya, ditunggu Rahman soalnya di turun aksi gitu. Nah, oke Man, pasti kan saat ini di era yang ada Merdeka Belajar, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mahasiswa itu lebih banyak menarik ke sana gitu ketimbang organisasi sendiri. Yang gue ketahui ya ketika gue di kampus juga sama gitu. Bahwa mahasiswa itu udah kurang tertarik gitu dengan kegiatan-kegiatan Ormawa di IPB. Kalau menurut Rahman nih, ketika teman-teman BEM yang lain, kenapa sih mereka tuh masih mau gitu ikut BEM dan kenapa mereka apakah masih menggiurkan untuk jadi seorang BEM ataupun seorang Presma? Kita bicara BEM aja deh ya, karena kan pasti Rahman ketika wawancara ketemu teman-teman yang lain tuh pasti pertanyaan sama, kenapa kalian masih mau berkontribusi gitu kan ya? Betul. Yang pertama ini mungkin bakal dapat banyak cemoohan dari teman-teman, tapi yang aku percayai bahkan sampai sekarang memang kita sebagai seorang mahasiswa tuh tidak boleh punya pemikiran yang pragmatis teman-teman, yaitu pemikiran apa sih yang bisa gue dapat gitu, tapi harus dibalik apa sih yang bisa gue berikan. Makanya kalau misalkan ditanya ke teman-teman pengurus BMKM sekarang ini, ya mereka itu visinya bukan apa sih yang bisa gue dapat. Pasti ada lah, kita punya impian masing-masing, punya tujuan masing-masing, betul. Tapi yang harus kita harus kita utamakan itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama, kepentingan umat lah ya bahasanya, atau kepentingan bagi banyak orang gitu. Jadi aku punya manfaat nih, aku punya skill, aku punya sesuatu yang bisa aku berikan kepada teman-teman lainnya, kenapa nggak aku kasih gitu. Betul. Jadi pemikirannya adalah teman-teman yang mau berkontribusi di BEM itu ya orang-orang yang emang bukan mau nyari sesuatu, tapi orang yang mau ngasih sesuatu kayak gitu. Dan ya kalau misalkan dibilang BMKM udah BEM ya, terutama organisasi mahasiswa juga secara umumnya itu nggak menarik dan segala macam, ya antara mungkin memang paradigma teman-teman yang sudah berubah, atau mungkin memang ya kita harus bertransformasi juga gitu. Ya kita di BMKM juga
luput dari transformasi ya. Ada beberapa hal yang kita sesuaikan supaya memang sesuai dengan kondisi teman-teman semua juga. Tapi hal-hal mendasar, hal-hal fundamental terkait dengan apa sih yang bakal teman-teman semua berikan kepada banyak orang di BEM itu yang harus kita jaga gitu. Karena kalau pendapat pribadi, opini pribadi, di dunia ini, di sekarang ini banyak pemuda yang justru mencari apa sih yang bisa mereka dapatkan gitu. Tapi mereka lupa sebenarnya tuh mereka tuh harus memberikan sesuatu juga gitu. Kebanyakan nanti kalau misalkan daftar gue dapat apa? Gue nanti apain gitu. Iya kan tadi juga dibandingkan dengan magang dan sebagainya BKM ya. Mereka kalau misalkan magang yang paling dicari kan uang ya, uang gitu. Jadi mindsetnya tuh kayak langsung kerja. Iya gitu. Makanya ya mencari orang-orang yang secara mungkin ya secara pribadinya punya keikhlasan dan ketulusan gitu. Karena ya itu yang sebenarnya jadi hal yang apa ya, tak terbeli teman-teman dibandingkan orang-orang yang maaf ya sebatas mencari sesuatu gitu. Tapi nggak ada salahnya mencari sesuatu, nggak salah. Gitu. Oke. Tadi kan Rahman menyinggung soal transformasi ini. Bisa jadi ini kan masalah ini tuh yang dihadapi sama semua organisasi di mahasiswa di kampus lain-lain juga. Apa sih transformasi yang dilakukan teman-teman BMKM gitu sehingga ini tuh bisa menjadi solusi buat teman-teman hadir dan ikut serta di BMKM IPB. Kalau misalkan yang pertama dari segi internal dulu ya teman-teman ya. Banyak sekali kritikan atau mungkin cemoohan bagaimana budaya organisasi itu bekerja gitu kan. Ada yang mungkin sedikit kolot atau hal-hal yang misalkan kalau teman-teman sering baca postingan di Instagram masih diatur senior kah atau mungkin cutting. Udah lulus lagi masih. Cutting, iya. Kemudian juga rapatnya gak efektif dan lain sebagainya gitu. Sampai subuh. Yang dibahas bercanda doang. Nah, ya kan banyak sekali kan maksudnya waktu-waktu yang seharusnya berharga juga buat teman-teman tuh nggak dimaksimalkan. Nah, jadi kalau misalkan dari segi mindset itu gue nggak bakal ngerubah itu. Karena tadi yang aku bilang itu hal-hal fundamental harus teman-teman semua punya sebagai seorang aktivis. Tapi bagaimana budaya kerjanya, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana rapatnya, bagaimana kita berjalannya, workflow-nya bagaimana, itu yang coba kita rubah. Ya kalau misalkan yang paling gampang adalah mendigitalkan sesuatu gitu, mendigitalisasi sesuatu gitu supaya ada perubahan cara kerja di sana, workflow di sana, dan kita sesuaikan juga dengan keinginan teman-teman semua kayak gitu. Itu sih kalau misalkan dibilang transformasi ya, tentu jumlah, efektivitas, program kerja, pendekatan, branding. Nah, branding juga itu banyak hal yang kita rubah di BMKM IPB tahun ini. Wah, luar biasa nih teman-teman BMKM IPB. Teman-teman kalau mau lihat gimana bisa dicek di Instagramnya BMKM IPB itu. Pasti konten-kontennya yang dibuat sama teman-teman medianya BMKM IPB luar biasa lah. Itu bisa menjadi contoh buat teman-teman semua di luar sana nge-branding organisasinya. Oke, menariknya gini saya kan juga di organisasi ya, gue juga di organisasi gitu, di SMA juga, di kampus juga. Itu gue selalu konsultasi dengan orang tua. Nah, ketika Rahman nih kan menjadi seorang presiden mahasiswa, gimana tuh orang tua, Man? Orang tua itu bener-bener alhamdulillahnya ya tipe yang sangat percaya dan tipe yang sangat ngasih support apapun yang Rahman ambil. Jadi ketika Rahman ngabarin Umi Abi ya, manggilnya kan Umi Abi. Umi Abi, Rahman mau punya rencana maju sebagai seorang presma gitu, presiden mahasiswa. Ya ditanya lah presma itu apa dan segala macam. Ntar kuliahnya gimana, ntar kesehatan kamu gimana. Yang ditanyakan tuh bukan ntar kamu UKT-nya gimana, ntar kamu gimana dan segala macam. Tapi lebih ke personalnya gimana, kondisi aku kalau misalkan apakah diriku siap sebagai seorang presma dengan segala tanggung jawab tambahan dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika udah dikabarin dan ya udah kalau misalkan emang itu yang Mas Rahman mau, Umi Abi support, Umi Abi dukung gitu, nggak bakal ganggu dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini juga selalu ditanyain kabar terkait dengan kondisi. Tapi masih support terus ya? Masih support terus. Walaupun kemarin banyak masalah juga tuh di Iya, awal ya kan, tapi tetap disupport sama orang tua. Tetap disupport sampai sekarang. Nggak pernah diancem kayak gitu. iya capek. Udah kamu mundur aja, nggak ada sama sekali gitu. Jadi
justru salah satu yang menguatkan aku sampai sekarang juga ya teman-teman itu ya peran sekitarku, terkhusus orang tua, kakak ya, bukan kakak, adik dan teman-teman sekitar juga gitu. Itu alhamdulillah ada dan ternyata memang jadi sebuah variabel yang sangat penting untuk bagaimana kitanya tuh tetap bahagia menjalankan sesuatu gitu. Oh, luar biasa. Peran orang-orang sekitar selain teman juga keluarga sangat luar biasa man ya. Iya, Tetap alhamdulillah. bertahan di banyaknya ombak yang menerjang. Oh, Iya. asik banget. Oh, ganti Mario Teguh nih gue. Enggak. Nah, ini kayak di BMKM udah hampir 6 bulan berarti lebih ya? Iya, enggak, kita baru berjalan tuh Maret. Oh, Maret. Maret kita dilantik, Mei baru kita jalan, sekarang Agustus, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya. Karena ada masalah tadi. Oh iya, oke Pak. Ada cerita menarik nggak selama 2 bulan berjalan gitu di perekrutan 150 orang terus sampai terjadinya sekarang nih pelantikan akhirnya dilantik gitu. Ada cerita yang menarik yang bisa dibagikan atau hikmah yang bisa dibagikan buat teman-teman di luar sana yang berjuang membentuk sebuah organisasi biar tetap berjalan dan dipercaya gitu sama mahasiswa. Kita langsung hikmah aja teman-teman ya. Karena takut. karena takut. Banyak hikmahnya. Iya, banyak hikmah ya. Ceritanya tuh bisa jadi 2 episode podcast kali ya. Kadang kala teman-teman. Kadang kala. Ini sisi seriusnya ya. Kadang kala kita memahami teman-teman bahwasanya impian-impian kita, cita-cita kita tuh nggak bisa tercapai. Gitu. Yang harus kita coba pahami betul di kondisi itu, di waktu itu teman-teman tuh sekarang kondisinya gimana. Kadang-kadang kalau misalkan kita coba flashback ke senior, ke masa-masa romantisme zaman dulu ketika kita denger senior kita hebat banget, orang-orang dulu tuh hebat-hebat banget gitu. 98 ngeruntuhin pemerintahan. Dan kita bandingkan dengan diri sekarang gitu, kayak kita nggak ada apa-apanya gitu. Tapi alhamdulillah meskipun gua belum selesai juga ya, tapi hal yang aku dapat sampai sekarang ini hikmahnya adalah ketika kamu memahami kondisimu bagaimana, sesungguhnya kondisimu itu lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang dahulu itu bisa keren, bisa hebat, karena zaman dahulu itu masih terbilang mudah. Dan kalau misalkan teman-teman semua sekarang merasa sulit, teman-teman semua merasa goyang, merasa banyak gangguan dan segala macam, percaya bahwasanya bukan teman-teman yang jelek, bukan teman-teman yang buruk, emang zamannya lagi susah. Dan disinilah sebuah proses di mana orang-orang lagi coba difilter, orang-orang coba dibentuk, orang-orang coba disaring ya, kira-kira mana sih orang-orang yang bakal jatuh, mana sih orang-orang yang bakal runtuh, mana sih orang-orang yang bakal bertahan sampai akhir kayak gitu. Dan di akhir perjalanan nanti kita bakal tahu nih orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat tuh ya orang-orang yang bertahan sampai akhir. Orang-orang yang jatuh, orang-orang yang runtuh tadi mungkin emang dia sempat semangat di awal, tapi dia nggak bisa bertahan sampai akhir gitu. Betul. Ya jadi mungkin pesanku adalah kalau misalkan sekarang adalah masa-masa sulit dan kesabaran, endurance itu merupakan sebuah hal yang harus teman-teman punya untuk kita bertahan sampai akhir gitu. Jangan bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang karena setiap orang punya zamannya, punya ceritanya, punya masanya masing-masing punya gitu. Tantangannya masing-masing. Betul. Itu sih palingnya. Itu sebuah apa ya bahasanya? Kalau boleh bilang my wisdom gitu ketika sudah sampai di titik ini. Wah, luar biasa. Tantangan yang gak mudah itu bukan berarti menjadi penghalang untuk kita terus bergerak ya. Iya. Tapi itu menjadi pemicu kita, menjadi bahan bakar kita terus melewati tantangan-tantangan itu. Betul. Nah, oke, kan jadi teman-teman semua gitu ya, sebelum kita nanya Rahman lagi nih. Jadi di Sahabat Subuh itu ada yang namanya pesantren mahasiswa, namanya itu Global Leadership. Salah satunya nih santrinya adalah Rahman. Tuh Rahman tadi baru gabung kurang lebih 3 atau 4 hari. Nah, kan kita di Global Leadership nih Man, kira-kira ada sebuah mimpi apa sih Man yang itu global yang pengen Rahman wujudkan, berdampak kan pastinya nggak mau berdampak di tingkat kampus aja kan, pasti lebih dari itu di masyarakat yang lebih luas. Kira-kira apa nih Man yang mau Rahman buat setelah ini gitu, setelah saya jadi presma, selesai dari mahasiswa gitu. Iya. Aku tuh punya moto teman-teman, simple, belajar dan bermanfaat. Diri ini bukan milik pribadi. Jadi kalau misalkan ditanya kepingin apa dan segala macam, intinya tempat atau posisi atau dimanapun diriku berada itu punya banyak punya banyak kesempatan buat belajar dan punya banyak kesempatan juga buat bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi
kalau mau bikin apa dan segala macem sebenarnya belum kebayang ya, sebelum kebayang sama sekali gitu. Tapi gue tuh punya moto hidup bang, dalam hidup gue aja itu belajar dan bermanfaat. Diri ini bukan milik pribadi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya abis ini mau gimana, mau kemana dan segala macem, intinya adalah sebuah tempat di mana aku bisa belajar sebanyak-banyaknya dan punya manfaat sebanyak-banyaknya juga gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu, masih abstrak banget, belum tahu mau kemana dan segala macem. Tapi intinya ya kalau misalkan secara global ya, kita kan sebagai seorang umat muslim juga membawa sebuah misi, sebuah visi menjadi seorang yang rahmatan lil alamin kan ya, sebagai seorang visi Rasulullah SAW gitu. Jadi kita coba lingkup di, mungkin sekarang lagi usaha di kampus dulu, ntar kemudian nanti daerah, kemudian dari Indonesia, kemudian juga untuk dunia gitu kan. Jadi ya bagaimana kita coba untuk terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat serta kebaikan dari Allah pencipta alam semesta gitu. Siap. Menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah. Oke. Nah, hal apa sih man yang bisa membentuk Rahman gitu sampai titik ini, dan sampai pada titik berpikir iya di diri gue itu bukan buat gue doang gitu, maksudnya buat orang lain juga gitu. Itu kan pasti based on experience selama hidup gitu ya. Nah, apa tuh man? Yang pertama didikan orang tua yang pasti. Alhamdulillah orang tua udah mendidik aku dengan sangat baik gitu, memberikan banyak value, sebuah nilai-nilai hidup, gambaran-gambaran, cerita-cerita pengalaman bagaimana mereka dulu gitu kan. Ya sebenarnya aku juga nggak hidup di keluarga yang kaya-kaya banget, tapi alhamdulillah juga bercukupan gitu. Tapi itu juga membentuk diriku juga. Beli mobil cukup, beli rumah cukup. Enggak juga sih, enggak cukup sih. Enggak cukup ini mah. Itulah. Terus ya teman-teman lingkungan juga itu juga menjadi sebuah proses pembelajaran. Banyak baca teman-teman ya. Banyak baca, dan baca-baca memang baca-baca yang hal-hal yang bermanfaat gitu. Novel juga perlu karena sekali perlu. Bukan, kalau justru aku juga suka novel karena aku suka sastra. Karena keindahan itu adalah sebuah hal yang apa tuh? Bingung sih kata-katanya. Yang nggak bisa diungkapkan dengan sekedar kata-kata ya kan. Betul. Intinya sastra itu adalah sebuah keindahan di dunia teman-teman ya. Balik lagi tadi soal apa sih kayak bentuk diriku. Banyak hal teman, cerita. Tapi yang paling coba aku mention selain baca buku, lingkungan dan orang tua juga kegagalan ya. Kegagalan tuh adalah sebuah proses pembelajaran yang bahkan jauh lebih punya dampak dibandingkan pengalaman berhasilnya teman-teman. Jadi bukan sebanyak apa lu gagal, tapi sebanyak apa lu belajar dari kegagalan-kegagalan yang lu dapatkan kayak gitu. Karena gue di sini sebagai Presma juga bukan tanpa kegagalan gitu. Banyak sekali kegagalan dari hidup gue. Sesimpel mungkin gue nilai ulangannya jelek, sampai kalah lomba nasional, atau mungkin sampai gagal dan bahkan sampai dijauhi orang, itu kan juga ada. Fase-fase kayak gitu tuh ada gitu. Jadi udah mungkin kalau bahasa kerennya berkontemplasi, menyendiri ya, uzlah ya, pokoknya sempat diem dan segala macam, mendapatkan kesimpulan bahwasanya ya sebagai seorang umat muslim yang seharusnya punya banyak manfaat, menjadi seorang teladan bagi sesamanya, menjadi seorang pemimpin juga, itu punya pengaruh untuk teman-teman dia sehingga tadi ya punya banyak manfaat. Sebenarnya kurang gitu kalau misalnya kita abadikan hanya sekedar lewat video. Jadi teman-teman kalau mau ketemu bisa DM Rahman di Instagram Rahman. Apa Instagramnya Man? Rahman.iman_abdr. Rahman.iman_abdr. Oke. Tapi tadi ya kata kita nyinggung sedikit bahwa emang kebahagiaan sejati seorang muslim itu adalah ketika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia sudah memikirkan orang lain gitu. Luar biasa. Oke Rahman, terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini, subuh ini. Alhamdulillah iya. Ini habis tahajud berjamaah. Seger banget soal habis subuh langsung diajak ngobrol kayak gini, lagi fresh banget ya. Kan kita mencari keberkahan di pagi hari karena insya Allah didoakan Rasulullah gitu ketika kita beraktivitas di pagi hari gitu. Selamat menjalankan aktivitas Rahman hari ini gitu, semoga dimudahkan. Rencana habis ini mau kemana lagi? Nanti abis ini mau ke kampus sih, banyak agenda di kampus. Oh siap, Presma Wajar, presiden nih. Jadi gitu. Oke Rahman, terima kasih banyak. Tapi sebelum itu
diminta nih sama tim produksi, pantun dong. Aduh, belum nyiapin ya Aduh. teman-teman ya. Apa ya? Burung papa, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Itu aja deh, boleh udah diwakilin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman pejuang subuh semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.